Hai sahabat IKB, jumpa lagi bareng gua Alvin di acara seri kita Tabu. Nah, seperti video-video sebelumnya di acara Tabu ini kita bakal membahas hal-hal menarik, topik-topik menarik terkait dengan kesehatan seksual dan reproduksi. Topik-topik yang mungkin jarang didiskusikan di lingkungan kalian, atau bahkan mungkin nggak pernah didiskusikan di lingkungan kalian. Nah, hari ini kita bakal membahas satu topik yang sifatnya sedikit sosial. Nah, teman-teman mungkin pernah dengar orang bilang bahwa hubungan romantis atau misalkan pacaran atau nikah itu seharusnya membawa kebahagiaan. Memang betul, ketika dijalani dengan baik, hubungan romantis dengan orang lain itu bisa membawa dampak yang positif bagi diri, membawa perkembangan diri, dan memiliki dampak yang positif, jadi semakin bahagia orangnya. Namun seperti yang mungkin teman-teman juga bisa lihat di sekitar teman-teman, gak semua orang yang berada dalam hubungan itu bahagia. Ada yang merasa takut, ada yang merasa sedih, bahkan ketika mereka berada dalam hubungan. Nah, salah satu hal yang mungkin terjadi adalah mereka terjebak dalam hubungan yang gak sehat. Jadi, itulah yang akan kita bahas hari ini mengenai hubungan yang tidak sehat. Nah, kita akan mengupas ciri-ciri dari hubungan yang tidak sehat ini, sehingga ketika teman-teman misalkan pacaran, ataupun misalkan ada teman kalian atau ada saudara kalian yang berada dalam suatu hubungan, kalian bisa ngedetect atau melihat tanda-tanda ini dan keluar dari hubungan tersebut, atau misalnya mempertimbangkan untuk keluar sebelum hal tersebut bertambah parah. Nah, langsung aja kita bahas ciri yang pertama, yaitu adanya kontrol. Nah, kontrol ini bisa bentuknya bermacam-macam. Misalkan dia ngebatasin ketemuan dengan keluarga. Kamu misalkan nggak boleh pergi ke acara keluarga besar misalnya. Atau bahkan ada kasus di mana ketemu sama keluarga sendiri, biasanya kalau udah nikah, misalnya ketemu sama papa mama sendiri, itu nggak boleh. Kontrol juga bisa berarti misalkan membatasi tempat di mana kamu bisa berkunjung. Misalnya, nggak boleh ke mall ABCD, atau misalkan nggak boleh kamu pergi ke kota itu, pokoknya apapun yang terjadi kamu nggak boleh. Jadi dalam hubungan ini salah satu pasangan memiliki power yang lebih kuat, di mana dia bisa mengontrol aspek-aspek kehidupan pasangannya, aspek-aspek kehidupan yang semestinya dijalani secara mandiri oleh pasangannya. Nah, apa sih artinya pasangan yang memiliki tingkat kontrol yang tinggi ini? Artinya mereka nggak merespek kalian sebagai individu yang mandiri. Walaupun kalian berdua berada dalam suatu hubungan, tapi kalian tetap merupakan masing-masing individu yang mandiri, yang mampu dan capable untuk membuat keputusan sendiri. Nah, ketika pasangan itu terlalu mengontrol kalian, maka dia tidak menghormati kalian dan merasa bahwa lu tuh nggak bisa buat keputusan sendiri, makanya harus gua yang buat. Dan ini ngerinya biasanya disamarkan dengan dalil-dalil yang melindungi. Misalnya, lu nggak boleh ketemu sama teman ini karena dia itu nggak baik buat lu. Pokoknya lu nggak boleh aja gitu temenan sama mereka, jalan-jalan sama mereka. Jadi seremnya ini biasa disamarkan dengan dalih-dalih bahwa itu merupakan untuk kebaikan kalian sendiri gitu. Jadi kontrol yang berlebihan tentunya merupakan salah satu ciri-ciri hubungan yang gak sehat. Nah, ciri-ciri kedua dari hubungan yang gak sehat adalah adanya ketidakjujuran. Bagi kalian yang mungkin udah pernah berada dalam hubungan, ketidakjujuran mungkin merupakan jadi sesuatu yang biasa. Jadi kalau orang bilang kebohongan-kebohongan kecil lah. Misalnya kita lagi main game, terus dipanggil mau ketemuan nggak? Terus bilangnya enggak, ada tugas. Padahal sebenarnya kita nggak ada tugas, kita cuma pengen main game. Walaupun kebohongan-kebohongan tersebut terlihat kecil, namun implikasinya cukup dapat berdampak buruk. Kenapa? Karena dalam hubungan yang sehat semestinya kalian dapat secara terbuka mengungkapkan apa yang menjadi keinginan kalian, apa yang menjadi perasaan kalian. Kalau kita balik ke contoh main game tadi, misalkan
ketika kalian berada dalam hubungan yang sehat, terus misalnya pacar kalian mengajak untuk jalan atau misalnya untuk ketemuan, dan kalian sebetulnya lagi pengen main game nih. Dalam hubungan yang sehat, kalian seharusnya bisa secara terbuka mengkomunikasikan hal tersebut. Kalian seharusnya nggak merasa takut dan nggak merasa perlu untuk berbohong gitu. Dalam hubungan yang sehat, kalian ada kecemasan tersendiri ketika kalian ingin mengungkapkan apa yang kalian sedang lakukan, sehingga kalian menutupinya dengan kebohongan. Mungkin kalau satu atau dua nggak berdampak cukup buruk ya, tapi kalau misalkan itu dilakukan terus menerus, maka hubungan tersebut akan menjadi hubungan yang dibangun atas dasar kebohongan, dan hal tersebut tidak akan berakhir dengan baik gitu. Nah, ciri selanjutnya dari hubungan yang nggak sehat adalah sikap merendahkan. Ketika ada dua orang yang saling berkomitmen untuk memasuki suatu hubungan, maka mereka keduanya itu masuk dalam hubungan tersebut sebagai dua orang yang sejajar, dua orang yang setara. Nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Jadi ketika misalkan dalam suatu hubungan, misalnya pacar kalian selalu merendahkan kalian, menghina kalian, misalnya kalian ngomong apa, dibilang, lu mah nggak tahu apa-apa gitu, lu mah nggak bisa ngelakuin ini, udah biar gua aja. Ketika pasangan kalian mulai untuk merendahkan kalian, mulai melihat kalian sebagai individu yang gak setara, di mana pasangan kalian itu lebih tinggi kedudukannya, lebih tahu segala hal, lebih bisa melakukan segala hal, maka itu merupakan ciri-ciri hubungan yang gak sehat. Karena dalam hubungan sehat, kedua orang yang terlibat dalam hubungan tersebut memiliki kedudukan setara. Ya, mungkin masing-masing punya kelemahan dan kelebihan sendiri, tapi itu nggak membuat dia menjadi lebih rendah atau lebih tinggi dari pasangannya gitu. Jadi sikap yang merendahkan, sikap yang enggak melihat hubungan tersebut merupakan hubungan antara dua orang yang sejajar dan setara, itu merupakan salah satu ciri-ciri dari hubungan yang nggak sehat. Nah, ciri-ciri lain adalah ketergantungan atau dependent. Mungkin sekilas ketergantungan itu terlihat indah atau romantis bahkan. Mungkin kita nonton film-film drama Korea, misalnya drama Indonesia, sinetron, di mana orang-orang mengatakan bahwa I can't live without you, misalnya, gue nggak bisa hidup tanpa lu, gue sangat butuh lu, gak bisa gue hidup tanpa lu. Bahkan di lagu-lagu, sering banget di lagu-lagu pop kata tersebut diucapkan. Walaupun sekilas romantis, tapi itu merupakan ciri-ciri hubungan yang gak sehat, karena adanya ketergantungan. Seperti yang tadi gue udah disebutkan, walaupun dalam suatu hubungan kalian masukinya berdua, namun kalian tetap merupakan dua individu berbeda yang mandiri. Ketika ada ketergantungan, berarti ada namanya power imbalance, ketidakseimbangan kekuatan. Karena apa? Yang tergantung pasti yang digantungi pasti punya kekuatan yang lebih besar, dan hal tersebut merupakan hal yang gak sehat gitu. Jadi ketergantungan, baik mungkin kalian yang tergantung atau pacar kalian yang tergantung, bukan merupakan hal yang romantis, bukan merupakan hal yang desirable, yang kalian inginkan dari suatu hubungan. Kalian harus menginginkan hubungan yang setara, di mana kalian sama-sama merupakan individu yang sejajar, nggak ada yang lebih tinggi dan nggak ada yang lebih rendah. Nah, ciri satu selain itu dari hubungan yang gak sehat merupakan ciri yang cukup umum, yaitu intimidasi. Intimidasi ini gak harus selalu intimidasi yang berupa intimidasi fisik, seperti yang mungkin kita kenal secara umum, dimana misalnya kita mendengar kata-kata, lu ngelakuin nggak, atau gue tonjok, atau gue dorong gitu, atau nggak perlu pakai kata-kata, hanya dengan menonjolkan postur tubuh yang lebih besar, sehingga mengintimidasi pasangan untuk melakukan apa yang ia inginkan. Nah, tapi nggak hanya intimidasi yang bersifat fisik aja, intimidasi juga ada yang bersifat psikis. Misalnya ada beberapa kasus di mana misalnya, lu kalau nggak ngelakuin ini, kita putus aja. Atau misalkan, lu kalau misalkan nggak ngelakuin ini, gue kayaknya membunuh diri aja deh. Jadi intimidasi ini terjadi ketika
seseorang melakukan hal yang membuat pasangannya tertekan atau terpaksa untuk melakukan sesuatu hal gitu. Jadi intimidasi ini merupakan tanda-tanda di mana hubungan kalian sudah nggak sehat gitu. Nah, tanda selanjutnya adalah kekerasan fisik. Kalau tadi intimidasi hanya berupa ancaman, kekerasan fisik ini udah merupakan aksi nyata dari ancamannya. Bisa berupa pukulan, tendangan, dorong, lempar barang, pokoknya segala sesuatu yang berpotensi untuk melukai fisik kalian. Nah, hal ini udah merupakan tanda-tanda yang sangat ekstrim. Kalau kalian mengalami hal ini, pertimbangkan banget untuk keluar dari hubungan tersebut, karena nggak ada orang yang berhak untuk disakiti apapun yang telah mereka lakukan. Mungkin kalian pernah melakukan kesalahan, tapi itu bukan berarti kalian pantas untuk mendapatkan kekerasan fisik. Jadi ketika sudah ada kekerasan fisik dalam hubungan, itu merupakan red flag yang sangat-sangat ekstrim gitu. Nah, selanjutnya masih bersifat kekerasan, tapi kekerasan ini sifatnya seksual. Jadi kekerasan seksual adalah salah satu tanda di mana hubungan kalian udah nggak lagi sehat. Banyak orang, mungkin nggak banyak, tapi ada sebagian orang yang beranggapan bahwa ketika kamu udah pacaran atau misalnya ketika kamu udah nikah, maka itu merupakan green light untuk melakukan aktivitas seksual kapanpun dan kapanpun kalian mau atau pasangan mau. Padahal konsen tetap merupakan hal yang harus selalu ada dalam setiap aktivitas seksual. Hanya karena kalian udah menikah atau udah berpacaran bukan berarti kalian harus menuruti setiap ajakan seksual yang dipropose oleh pasangan kalian. Kalian tetap memiliki hak untuk menolak. Nah, ketika pasangan sudah memaksa untuk melakukan aktivitas seksual, padahal kalian sudah dengan tegas mengatakan bahwa enggak, gua nggak mau, maka itulah yang dinamakan dengan kekerasan seksual. Dan ini udah merupakan sama seperti kekerasan fisik, red flag di mana kalian harus segera keluar dari hubungan tersebut. Karena orang yang menyayangi kalian nggak bakal memaksakan kehendaknya, nggak bakal nggak mempertimbangkan apa yang kalian inginkan atau apa yang menjadi pendapat kalian. Nah, itulah teman-teman merupakan ciri-ciri dari hubungan yang nggak sehat. Ketika misalkan kalian merasa, oh ada nih beberapa ciri-ciri yang ada di hubungan kalian, atau misalkan melihat ciri-ciri tersebut di orang lain, segera pertimbangkan apakah hubungan ini masih layak atau dapat untuk dilanjutkan. Bukan berarti kalian harus putus, enggak, kecuali mungkin kalau untuk kekerasan fisik sama kekerasan seksual. Tapi ketika ada ciri-ciri unhealthy yang relationship, berarti ada sesuatu hal yang harus kalian berdua lakukan agar membuat hubungan yang kalian jalin menjadi sebuah hubungan yang sehat gitu. Sama ketika kita sakit, kita harus pergi ke dokter, minum obat. Ketika hubungan kalian dalam tahap yang unhealthy, maka harus ada suatu tindakan, suatu komitmen untuk memperbaiki hubungan tersebut. Dan kalau misalkan kalian nggak bisa memperbaikinya berdua, bisa minta bantuan dari orang lain, misalnya dari orang tua, dari saudara, dari teman, atau bahkan dari konselor gitu. Nah, semoga dengan pembahasan mengenai unhealthy relationship hari ini, teman-teman jadi semakin peka, semakin mengetahui apa yang seharusnya ada dan gak ada dalam suatu hubungan yang sehat, sehingga teman-teman bisa membangun dan menjalin hubungan yang lebih sehat lagi dengan pasangan kalian. Oke. Kalau misalkan kalian suka video ini, jangan lupa untuk di-like, di-share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk subscribe ke channelnya KB, sehingga kalian gak ketinggalan video-video Tabu selanjutnya, karena pastinya kita bakal membahas hal yang gak kalah menarik. Bye-bye.